apa yang bisa kita lakukan gitu ya di slide selanjutnya, bahwa kita sharing ke pemerintah desa bahwa sebenarnya seperti yang dikatakan oleh narasumber sebelumnya, kami kebingungan untuk mengalokasikan dana desa untuk kegiatan PS ini. Slotnya di mana gitu? Pertanggungjawabannya gimana ketika ditanya inspektorat dan lain sebagainya? Bahwa kita sampaikan kalau mata anggaran aturan tadi sudah dijelaskan oleh dua narasumber sebelumnya ya. Tapi di sini saya hanya sedikit menjelaskan apa yang kita diskusikan di level tapak di desa seperti itu, bahwa untuk keuangan desa itu kan kita pemerintah sudah ada Permendagri nomor 20 tahun 2018 ya tentang klasifikasi belanja desa yang diperbolehkan. Nah, ini ada 5 hal sebenarnya, ada 5 bidang yang diperbolehkan terkait penyelenggaraan pemerintah desa. Ada sub bidangnya pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan, dan penanggulangan bencana. Nah, ini seringkali kegiatan-kegiatan kelompok perhutanan sosial ini hanya terkukung saja pada sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Seperti itu. Padahal kegiatan-kegiatan kelompok perhutanan sosial ini tidak hanya terkait konservasi saja, perlindungan hutan, zonasi, tetapi juga sudah merambah ke pasca mendapatkan legalitas, mereka sudah melakukan tata usaha atau tata niaga seperti itu. Ada silvofishery, kolam tanah, silvopastura, peternakan sapi di dalam hutan, bagaimana mengorganisir hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya, di jalan lintas, ini bisa diorganisir melalui satu peternakan sapi yang sumber pakannya itu sudah jelas yang ada di dalam kawasan seperti itu, di zona pemanfaatan di pinggir hutan. Kemudian bidang perdagangan dan perindustrian dari tepung beras tadi, bagaimana usaha rumah tangga, industri rumah tangga ini sebenarnya bisa didukung dari dana desa seperti itu ya. Nah, jadi jangan hanya terkukung dalam kehutanan dan lingkungan hidup saja yang memang ini sangat khusus sekali seperti itu. Padahal kan kegiatan yang dilakukan LPHN bersama kelompok usaha perhutanan sosial itu di banyak hal dan banyak bidang sesuai dengan potensi yang ada di desa masing-masing. Nah, maka kita bilang kalau itu sepanjang itu ada aturan bidang dan subbidangnya di dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentulah bisa dimasukkan ke slot yang bisa dibiayai dari dana desa. Kemudian sepanjang itu tidak ada di sub dan subbidang itu pada Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, bab 3 anggaran pendapatan dan belanja desa, bagian kedua tentang belanja pasal 15 sampai pasal 23, maka barulah kegiatan untuk mendukung kegiatan perhutanan sosial yang diajukan oleh LPHD atau KUPS itu tidak bisa didukung dan tidak bisa dibiayai, dan berlaku sebaliknya. Kemudian jadi apa sih yang penting gitu ya di slide selanjutnya, bahwa yang penting adalah entry point-nya atau pintu masuknya itu ada di musrembang desa. Hanya ada 2 hal yang dibahas di dalam proses ini. Pertama tentang penyelesaian masalah yang ada di desa, dan kedua tentang pengembangan potensi. Dan kegiatan kelompok perhutanan sosial ini ada di 2 hal ini, dan bisa seharusnya ini didukung seperti itu. Terkait penyelesaian masalah, seharusnya dalam proses musrembang itu menyepakati prioritas kebutuhan dan prioritas masalah yang perlu diberikan solusi ini, itu yang sangat mendesak untuk direalisasikan dalam bentuk program itu apa saja. Kemudian menyepakati sumber dana atau sumber pembiayaannya dari mana saja, mengacu pada regulasi yang ada. Kemudian terkait pengembangan potensi, bahwa di ruang desa itu didominasi oleh kekayaan sumber daya alamnya, terutama juga sumber daya alam yang ada di hutan itu sendiri sangat berlimpah, namun terkadang belum terkelola dengan baik atau bahkan ada yang belum tersentuh. Nah, ini sehingga potensi ini perlu dianalisis lagi dan dipertimbangkan untuk dikembangkan berdasarkan atas asas-asas manfaatnya. Bahkan jika potensi ini dikembangkan, ini bisa menjadi menambah sumber pendapatan asli nagari, menciptakan mata pencarian baru, dan juga ini menjadi ikon dari desa itu sendiri. Seperti yang di Pondok Parian Lunang, wali nagari atau kepala desanya itu sudah
mengeluarkan statement bahwa madu lebah trigona ini merupakan ikon dari Nagari Pondok Pareluna. Ini produk unggulan dan jadi ikon dari Nagari. Bahwa ini bisa, bahwa ternyata kegiatan-kegiatan perhutanan sosial melalui proses usaha madu lebah trigona, tepung beras, kelompok wanita Tani Jasumande ini menjadi ikon bagi Nagari tersebut, memberikan sumbangsih untuk kemajuan dan pengembangan pembangunan di Nagari seperti itu. Nah, ini perlu dilihat sampai makna atau value proposition yang sampai seperti itu menurut saya. Kemudian di slide selanjutnya, nah ini intervensi dan boleh 2 menit lagi, 3 menit deh. Oh iya, boleh. Makasih ya. Boleh. Baik, nah ini adalah intervensi pendampingan yang dilakukan Warsi ya, bahwa ini tidak serta-merta kucuk-kucuk pemerintah desa mau menganggarkan dana desa untuk PS, tapi ini melalui proses yang sangat panjang, melalui proses dimulai dari diskusi kritis bahwa seperti yang kita ketahui pendekatan Warsi itu adalah live in 2-3 sampai 1 bulan tinggal di desa bersama-sama masyarakat, menjadi bagian dari masyarakat. Tentulah kita harus memastikan bahwa keberpihakan kita tentulah jelas kepada masyarakat yang marginal yang menggantungkan hidupnya dari hasil hutan, dan masyarakat desa secara keseluruhan yang bergantung pada fungsi hidrologis hutan itu sendiri ya. Tetapi terkadang ketergantungan mereka terhadap hutan itu tidak dibarengi dengan upaya mereka dalam melindungi hutan itu sendiri, sehingga inilah diskusi-diskusi kritis mulai kita lakukan seperti itu, penyadaran, pemberitahuan atau edukasi tadi. Nah, serta dari proses diskusi kritis itu tentulah kita harus ada kaderisasi ya, mampu menyuarakan. Ini hal ini menjadi penting ya, karena tujuan akhir dari proses pemberdayaan itu kan adalah bagaimana kelompok masyarakat ini secara mandiri mampu menyadari isu yang terjadi di desa, mencari solusi dan melakukan aksi konkret sebagai aktor utama yang ada di desa itu sendiri. Nah, tentulah kita sadari bahwa kader ini perlu adanya peningkatan kapasitas ya. Dari peningkatan kapasitas yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya tadi, ada rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan ya melalui survei potensi dan lain sebagainya lah. Tentulah proses ini melahirkan serangkaian data. Ini yang penting sebagai alat lobby kepada para pihak untuk mendapatkan dukungan kegiatan perhutanan sosial di desa. Serta terakhir yang paling penting untuk menutup ini adalah keterlibatan ketika sumber daya manusia kader kita sudah mumpuni, kemudian alat lobby, kesiapan data kita sudah terkawal dengan baik, bagaimana ini bisa disuarakan secara langsung oleh masyarakat desa atau lembaga pengawasan desa tadi kepada di Musrenbang Desa kah, di Rakor, bahkan di workshop yang kita laksanakan itu adalah workshop penggunaan dana desa untuk pengembangan ekonomi perhutanan sosial dan jasa lingkungan yang bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Kerjasama Desa dan DPMN Provinsi Sumatera Barat ya, untuk bisa bagaimana pemerintah desa ini terbuka, ini ada regulasi yang jelas dan bisa didanai seperti itu. Hanya saja ini juga butuh aturan-aturan teknis ya untuk bisa mereka ini mengalokasikan itu untuk kegiatan PS seperti itu. Menurut saya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ini sedikit sharing saja ini ada dukungan, ini best practice yang sudah dicapai sekarang, dukungan dana desa untuk perhutanan sosial, ada dari segi pemberdayaan masyarakat, kemudian penyertaan modal, alat ekonomi produktif, itu ada alat ekonomi usaha kolam ikan, kemudian alat produksi tepung beras, mesin penggilingan, tempat penjemuran dan lain sebagainya sampai ke packaging, sealer, kemudian juga alat panen madu, rumah produksi penyulingan minyak kayu putih di Tanjung Bonai Aur, Sijunjuang, Sumatera Barat. Penyelenggaraan Pemdes kita sudah mendorong program PRM pemetaan ruang mikro, bagaimana seluruh data potensi yang ada di desa ini bisa satu pintu saja dan mempermudah penyelenggaraan desa itu sendiri ya. Serta yang terakhir itu ada konservasi dan perlindungan kawasan hutan.